Z, pakai Z ya. Miska. Nah kene nya arep cerita tentang sejarah Islam si anak nang Banyumas. Rika sing Banyumas wong Jawa kudu ngerti. Oke? Tapi sing cerita udah enyong, sing cerita Mama Cantik. Mari kita panggil Mama Cantik. Iya Miska. Ada teman-teman. Oke, hai teman-teman. Aku Lina. Ya, aku temennya Miska. Jadi kita bakal cerita tentang apa Miska? Oh iya, sejarah Islam di Banyumas. Oke. Kita ketahui Jawa Tengah, bagian barat dan selatan, termasuk di dalamnya ada Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen, merupakan jika ditarik mundur, maka sejarahnya tidak bisa lepas dari kerajaan besar yang ada di Jawa. Sedangkan kerajaan besar yang ada di Jawa pasti berkaitan dengan kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Kesultanan Demak. Oke, namun ketika dilihat dari letak geografisnya, Banyumas itu letaknya cukup jauh dari kerajaan-kerajaan besar tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi entah itu adat istiadat atau kebudayaan yang ada di Banyumas tersendiri. Jika kita lihat orang-orang Jawa Tengah bagian timur, bagian seperti Yogyakarta, Demak, itu pasti kita ambil aja contoh terkait dengan bahasanya. Pasti bahasa orang-orang Demak, orang-orang Yogyakarta pasti lebih halus dibandingkan orang-orang dari Banyumas atau Purbalingga dan sekitarnya. Nah, uniknya yang ada di Banyumas ini menggunakan bahasa yang sangat unik, namanya itu bahasa Ngapak. Nah, bahasa Ngapak ini merupakan salah satu yang membedakan Banyumas dari kota-kota lain, dari daerah-daerah lain yang lebih halus. Meskipun menggunakan bahasa yang dibilang kasar dan keras, tapi bahasa ini merupakan bahasa yang tetap sopan dan tetap menjaga tentunya akhlak untuk ketika kita berbicara dengan orang lain. Jadi bukan berarti Ngapak itu nggak sopan ya teman-teman. Jadi gitu Miska. Jadi karena letaknya itu cukup jauh dari kerajaan-kerajaan besar, jadinya bahasa yang digunakan orang-orang Banyumas pun pasti berbeda. Biasanya kan kalau orang-orang yang di sekitar kerajaan-kerajaan pasti akan lebih dibenturkan dengan bagaimana cara dia menghormati rajanya, orang-orang yang ada di raja. Jadi ada sistem kasta ibaratnya kalau di kerajaan. Tapi kalau di Banyumas itu nggak ada. Jadi semuanya ya jujur apa adanya, bicara jujur itu apa adanya, seperti itu. Kemudian Miska, untuk kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Banyumas pra-Islam atau sebelum Islam datang itu mayoritas adalah agamanya Hindu dan Buddha. Nah, Hindu dan Buddha ini, tapi yang lebih masuk, lebih banyak, lebih berpengaruh itu di agama Buddhanya. Jadi di agama Buddha itu kan tidak ada yang namanya sistem kasta. Jadi ini cocok dengan keadaan masyarakat Banyumas pada saat itu yang memang mereka mata pencaharinya yaitu seperti bertani, berkebun, karena memiliki emang alam yang subur gitu Miska. Jadi nggak ada sistem-sistem kasta yang seperti ada di kerajaan. Jadi mereka kayak, oh ini cocok nih buat kita, pas loh buat kondisi kita. Jadi mereka menganut agama Buddha. 2000 years later. Oh iya, Miki durung diceritakna apa nih sejarah berdirinya Banyumas. Oh iya, jadi Banyumas itu kan meliputi Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen. Nah, sejarah berdirinya itu bermula dari wafatnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582 kira-kira. Nah, wafatnya Sultan Hadiwijaya ini berkaitan dengan awal berdirinya kerajaan Mataram. Nah, jadi awalnya Sultan Hadiwijaya itu kan dari kerajaan Pajang. Nah, awalnya Banyumas itu di bawah kepemimpinan kerajaan Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya wafat, kemudian digantikan oleh kerajaan Mataram.
Jadi kerajaan Pajang runtuh, kemudian diganti oleh kerajaan Mataram. Otomatis Banyumas berada di bawah kepemimpinan kerajaan Mataram. Yang waktu itu pemimpinnya adalah Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Kira-kira seperti itu awal berdirinya Banyumas. Selanjutnya corak keislaman yang dibawa oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya itu gimana corak keislamannya? Jadi corak keislaman yang dibawa oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya itu corak Islam yang Islam kejawen. Maksudnya adalah beliau tidak menghilangkan tradisi-tradisi budaya yang memang sudah melekat pada masyarakat Banyumas saat itu. Contohnya adalah seperti sesajen, terus pembakaran dupa dan lain sebagainya itu tidak dihilangkan pada saat itu. Jadi coraknya itu memang Islam kejawen. Tradisi itu tetap ada, tapi ada perubahan yang memang dirubah oleh Panembahan Senopati ini atau Raden Sutawijaya, yakni adalah pergantian nama Tuhan menjadi Allah. Jadi nama Tuhan-Tuhan mereka, agama mereka yang zaman dulu seperti Hindu, Buddha itu diganti menjadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena memang dakwah yang dibawa oleh Panembahan Senopati ini memang damai, terus intinya tidak menghilangkan tradisi adat yang sudah ada, jadi banyak memang masyarakat yang langsung masuk ke agama Islam. Dan dalam sejarahnya memang Islam pada saat itu meluas sampai ke daerah, misal ke daerah Brebes, daerah Purbalingga, daerah Cilacap, daerah Kebumen dan lain sebagainya. Terus kemudian kehidupan masyarakat Banyumas itu dulunya sosial politiknya itu, kalau politiknya memang mengikuti kerajaan karena bagian dari kerajaan. Kemudian untuk sosialnya mereka bahasa yang digunakan bahasa ngapak tadi, bahasa yang memang kasar, yang apa adanya, yang jujur seperti itu. Dan kalau untuk ekonominya itu mereka lebih ke mata pencahariannya itu petani dan perkebunan. Oke Miska, selanjutnya ketika kita membahas tentang sejarah Islam, sejarah sebuah agama, pasti ada tokoh-tokoh atau para ulama gitu ya yang berpengaruh atau yang menyebarkan agama Islam pada saat itu. Sejarah Islam di Banyumas pun sama. Kita ketahui bahwa Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwasanya tidak ada daerah Jawa yang tidak tersentuh oleh dakwah para Wali Songo, Miska. Nah, terus kemudian setelah Wali Songo atau selain Wali Songo pun ada para wali atau para ulama. Yang pertama yang ada di Banyumas itu yang pertama ada Syekh Makhdum Wali dan Panembahan Senopati atau Raden Banyak Belana. Jadi singkat cerita saja ya. Ini merupakan makam Syekh Makhdum Wali dan Panembahan Senopati. Nih. Nah, singkat ceritanya saja bahwasanya itu Mbah Makhdum Wali ini merupakan utusan dari Kesultanan Demak bersama rombongannya. Dia diperintahkan untuk mengirimkan surat kepada Panembahan Senopati kiranya untuk diajak untuk masuk Islam. Ada dua opsi waktu itu, yakni opsi damai dan opsi militer. Jika nantinya diajak damai atau diajak untuk masuk Islam secara baik-baik itu tidak mau, nanti akan dijadikan opsi yang kedua, yakni opsi militer, ya mungkin bisa perang dan lain sebagainya. Pada saat itu ternyata bersamaan dengan itu Panembahan Senopati itu bermimpi bahwa akan ada seorang pendakwah yang menyebarkan agama lain selain Hindu dan Buddha saat itu, selain agama Buddha juga. Nah, jadi dalam mimpinya itu akan ada yang seorang pendakwah yang mengajarkan agama dan Tuhannya itu bernama Allah dan ada kata Adam dan Rasulullah. Nah, ternyata itu adalah Mbah Makhdum Wali. Nah, kemudian setelah sedang diskusi itu bersama para tentaranya, nah kemudian datanglah utusan dari Mbah Makhdum Wali atau rombongannya lah, salah satu rombongannya Mbah Makhdum Wali, terus bertemu dengan Raden Banyak Belanak. Terus kemudian
dikirimkan surat tadi, yang surat untuk opsi damai itu untuk memeluk agama Islam. Terus kemudian Panembahan Senopati ini loh kok sama, kok langsung datang gitu loh, sesuai dengan mimpi persis sekali. Nah kemudian akhirnya Panembahan Senopati ini setuju untuk masuk Islam, dan kemudian karena setuju dia menemui Mbah Madumwali. Kemudian setelah Panembahan Senopati itu masuk Islam, kemudian beliau mengizinkan untuk Mbah Madumwali itu untuk terserah, silahkan di Pasir Luhur terkait untuk berdakwah dan lain sebagainya, silahkan. Intinya Panembahan Senopati ini sudah memberikan kebebasan untuk berdakwah bagi Mbah Madumwali. Jadi Mbah Madumwali ini banyak berhasil menaklukkan banyak adipati-adipati. Nah, teman-teman tahu kalau misalkan pada zaman dulu itu jika pemimpinnya itu misal agamanya A, maka rakyatnya semuanya akan ikut, semuanya akan patuh dan tunduk. Jadi kuncinya ada di para pemimpin. Jadi mudah sekali untuk mengislamkan pada saat itu. Yang penting itu pemimpinnya dulu udah ditaklukin, baru nanti rakyatnya mengikuti. Seperti itu. Jadi Mbah Madumwali berhasil menaklukkan banyak adipati saat itu. Keren sekali. Oke, yang kedua ada Syekh Abdul Somad Jombor. Beliau dakwah di daerah Cipete, Cilong. Nah, awal mulanya sebetulnya Mbah Jombor ini merupakan keturunan Kesultanan Cirebon. Tapi beliau tidak memilih untuk melanjutkan kesultanan tersebut. Tapi dia memilih untuk menjadi santri. Dia menimba ilmu di sebuah pondok pesantren yang ada di Cirebon saat itu. Nah, kemudian beliau diamanahi oleh gurunya untuk berdakwah ke daerah Cilacap. Terus setelah di daerah Cilacap, beliau dakwah ke daerah Jingkang Karawang yang ada di Aji Barang. Terus setelah itu beliau ke daerah Jombor yang ada di Cipete atau Cilongo. Nah, kemudian pada suatu hari Syekh Jombor ini bertapa atau sedang mujahadah gitu ya, mujahadah untuk nantinya agar dilancarkan dakwah beliau yang akan membuka, kalau nggak salah, daerah hutan yang akan dijadikan untuk dakwah beliau. Nah, bersamaan dengan itu ada Mbah Kroya yang sedang mengalami musibah. Musibahnya adalah putrinya itu sedang sakit, namanya Nyai Saketi. Nah, sedang sakit parah konon ceritanya. Kemudian Mbah Kroya ini mendengar gemuruh dari sekitar pertapaan yang sedang memang Mbah Jombor itu sedang mujahadah. Dia mengutus pasukannya, dan ternyata Mbah Jombor dipanggil oleh Mbah Kroya untuk menyembuhkan putrinya. Kalau tidak salah itu Mbah Jombor itu membawa air dari sungai, yang salah satu sungai yang ada di Cipete kalau nggak salah. Nah, kemudian akhirnya Nyai Saketi atau putrinya Mbah Kroya ini sembuh, dan akhirnya karena saking bahagianya Mbah Kroya akhirnya menjodohkan Syekh Jombor dengan putrinya. Nah, setelah itu dakwah beliau dibantu oleh istrinya di daerah Cipete, Cilongo. Untuk Mbah Jombor, beliau mendirikan sebuah padepokan ya, yang nantinya mungkin kalau untuk sekarang lebih trennya dengan pesantren. Untuk padepokan, untuk itu basis dakwah beliau itu di padepokan itu. Seperti itu. Oke, teman-teman, lanjut kita ke ulama atau wali yang ada di Purbalingga. Ada Syekh Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Nah, konon ceritanya beliau berdua ini sama-sama bertapa dengan pasukannya, kemudian mendapatkan ilham dari Allah SWT. Ada 3 cahaya. Nah, cahaya itu terletak di Gunung Cahya yang kira-kira ada di sekitar Karangmoncol, Purbalingga. Nah, kemudian mereka berdua itu sama-sama mencari cahaya tersebut, kemudian bertemu, dan di situ mereka adu kesaktian, yang akhirnya membuat Syekh Jambu Karang tersebut memeluk agama Islam. Nah, karena merasa mendapatkan hidayah, si Mbah Syekh Jambu Karang ini akhirnya
melamar Mbah Atas Angin atau Syekh Atas Angin dengan putrinya. Nah, kemudian disitulah baru mulai dakwahnya dimulai di daerah Purbalingga. Oke, yang gak kalah hebat lagi itu ada Syekh Abdul Kafi Awal. Nah, jadi Mbah Abdul Kafi Awal ini beliau membangun sebuah pondok pesantren yang sampai sekarang masih eksis. Namanya Pondok Pesantren Al-Kafi Solamau Kebumen. Jadi dakwah beliau melalui pondok pesantren itu sampai sekarang pun masih sangat eksis, luar biasa. Untuk kalian jangan lupa mondok di Al-Kafi Solamau. Itu merupakan bagian dari para wali kita yang memang dulunya dakwah di sekitar Kebumen. Oke, yang selanjutnya ada Mbah Mubin Bulus Pesantren. Beliau berdakwah di sekitar Kulon Ponorogo sampai dengan Cilacap. Nah, Mbah Mubin ini merupakan ulama atau wali yang memang santun dalam berdakwah. Beliau juga berdakwah melalui buku-buku atau karya-karya yang beliau buat. Oke, teman-teman, kita ketahui bahwasanya Islam sekarang di Banyumas atau di Kebumen, di Purbalingga, di Banjarnegara dan lain sebagainya itu sudah berkembang sangat pesat. Dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang ada di daerah-daerah tersebut, khususnya Banyumas, itu sudah banyak sekali. Nah, untuk itu, untuk kita bisa meneruskan perjuangan dakwah para wali kita yang sudah berjuang dari zaman dulu, jangan lupa mondok. Oke? 2,000 years later. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman. Aku dan Miska akhirnya sudah bercerita tentang sejarah Islam yang ada di Banyumas. Kiranya mungkin ada yang kurang, teman-teman bisa cek sendiri di Babat Banyumasan atau di sejarah-sejarah, mungkin di jurnal, di buku atau di lain sebagainya. Karena di sini aku sama Miska memang masih terbatas ya ilmunya. Jadi apa yang kami sampaikan hanya dari pemahaman kami saja. Jika ada salah dan kurangnya atau keliru, mohon kalian bisa perbaiki di kolom komentar atau mungkin bisa japri dengan Miska. Nah, mungkin cukup dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ya, Miska ya. Oke, kita akan bertemu lagi di sesi yang masih belum bisa ditentukan. Aku Lina pamit undur diri dan teman aku Miska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.